Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanto, saya dari kelompok 1. Saya akan memaparkan tentang pendidikan keanekaragaman Indonesia, di mana kita tahu bahwa mendidik itu sendiri adalah membuat manusia lebih baik dari sebelumnya dan membuat manusia sendiri itu menjadi manusia yang berbudaya, di mana kita tahu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempunyai budaya yang mencerminkan bahwa kita itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Dimana kita tahu budaya sendiri adalah kebiasaan yang dilakukan dan diulangi terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini lambat laun menjadi sebuah budaya, di mana budaya-budaya ini akhirnya diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita hingga ke generasi-generasi selanjutnya hingga ke kita, seperti itu. Secara umum sendiri, budaya dapat diartikan menjadi dua. Pertama itu adalah budaya daerah. Budaya daerah bisa dikatakan itu adalah sebuah budaya yang terlahir dan terbentuk dan terus tumbuh hingga berkembang di daerah tersebut. Artinya di daerah satu dan di daerah lain budayanya belum tentu sama, seperti itu. Contohnya seperti ini, kita yang biasa tinggal di daerah pegunungan pasti budayanya berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pesisir. Contohnya adalah ketika untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, orang di pegunungan mereka biasanya bercocok tanam, seperti itu. Atau juga untuk memenuhi kebutuhan dagingnya mereka itu berternak, berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pesisir. Mereka lebih untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, mereka bernelayan, seperti itu. Yang kedua adalah budaya nasional. Budaya nasional ini terbentuk dari budaya-budaya yang ada pada suatu negara, itu disatu padukan menjadi satu, yaitu menjadi budaya dari negara tersebut. Itu yang dinamakan budaya nasional. Budaya-budaya ini terjadi karena adanya asimilasi dan akulturasi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa di Indonesia sendiri terbentuk dari dulu, sebelumnya ada negara Indonesia, sebelum disebut negara Indonesia itu adalah negara Nusantara, yang dimana di situ terdapat banyaknya kemajemukan, banyaknya kultur-kultur berbeda dari setiap orangnya, seperti itu. Terjadinya perkawinan antara, kita ambil contoh suku Jawa dan suku Sunda, itu yang disebut dengan akulturasi tersebut hingga menjadi budaya di negara tersebut, seperti itu. Indonesia sendiri juga tadi sudah saya sebutkan bahwa penuh dengan masyarakat yang majemuk, multikultural, dan keanekaragaman. Nah, sejatinya hubungan pendidikan dan keanekaragaman sendiri itu harus sinkron. Artinya apa? Bahwa budaya Indonesia itu adalah sebagai salah satu instrumen pemersatu bangsa itu sendiri. Artinya jika di dalam negara tersebut tidak adanya harmonisasi atau sinkronitas antar budaya-budaya yang ada tersebut, maka itu dapat dipastikan bahwa negara tersebut itu lemah, negara tersebut tidak sehat, seperti itu. Karena kita ibaratkan tubuh kita sendiri, artinya kalau ada sesuatu yang mengganjal di tubuh kita sendiri, kita merasa tidak enak. Nah, tubuh kita itu ibarat sebuah negara. Artinya jika ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita, maka kita akan merasakannya dan itu sangat tidak enak, seperti itu contohnya. Nah, perlunya pendidikan keanekaragaman Indonesia ini sendiri adalah sebagai yang sudah saya sebutkan sebagai alat pemersatu bangsa, itu sangat penting sebagai alat pemersatu untuk NKRI kita, seperti itu.
Mengapa demikian? Karena sudah disebutkan bahwa di Pancasila itu sendiri itu kita tahu bahwa Pancasila itu mempunyai semboyan dan bangsa Indonesia itu mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Itulah kenapa pendidikan keanekaragaman di Indonesia dengan banyaknya kemajemukan, kemultikultural dan keragaman-keragaman itu menjadi sangat penting. Terima kasih.